Pasca IPO di tanggal 9 kemarin, benarkah bandar dari IPO Humi ini belum jualan? Dan sebagai retail, apakah kita punya kesempatan untuk bisa cuan di saham ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih detail, bagi kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini mengenai saham dan juga pembahasan saham-saham yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. Semenjak resmi IPO di tanggal 9 Agustus 2023 kemarin, harga saham Humi cuma naik Rp1 dan bisa dibilang harga sahamnya belum bergerak kemana-mana. Salah satu hal yang bikin menarik dari IPO ini adalah nominalnya itu Rp100 teman-teman, dan juga harga IPO-nya itu juga di Rp100. Lalu sebenarnya berapa sih nilai book value per share-nya? Book value per share saham ini adalah Rp101,15. Jadi memang harga saat ini itu memang harga wajarnya teman-teman. Lalu setelah IPO, bagaimana sih historical transaksinya? Dari grafik ini bisa kita lihat kalau LS atau Reliance Sekuritas sebagai underwriter-nya itu banyak melakukan jualan ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari grafik top seller, ini ada YP yang di top 1 ya. Tapi YP ini bisa kita lihat kalau dia itu melakukan beli jual. Tapi kalau LS sendiri di sini sebagai top 2-nya, net sell-nya itu jauh lebih banyak. Lalu seberapa banyak sih saham yang dijual oleh LS? Saham yang berhasil dijual oleh LS sebanyak 30,2 juta saham atau sekitar 300 ribuan lot ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini ada YP, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, yaitu kurang dari 15,1 juta. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah beberapa broker-broker yang kita sebagai retail itu jarang gunakan. Di sini ada IN, ada AG, ada PG, dan juga HP. Karena teman-teman kalau perhatikan, meskipun kecil-kecil, jika dijumlahkan ini jumlahnya cukup banyak juga ya teman-teman. Kenapa sih kok kita juga harus perhatikan broker-broker lain? Ya karena bisa jadi untuk melakukan net sell, orang yang berkepentingan di balik ini itu tidak hanya menggunakan satu broker, tapi menggunakan beberapa broker. Tapi kalau kita lihat dari grafik ini, LS lah memang yang benar-benar terlihat jelas melakukan net sell ya teman-teman. IPO ini punya target pendanaan sebesar 270,70 miliar. Lalu berapa pendanaan yang sudah berhasil dikumpulkan? Yuk coba kita hitung. Dari sejak IPO di tanggal 9 kemarin, LS memang terlihat dominan sekali untuk berjualan dan dibantu oleh beberapa broker lain seperti CP, AZ, IN, PG, HP, AG, dan juga IF. Dan jika kita jumlahkan broker-broker yang jualan tadi, total dana yang terkumpul itu sekitar 4,8 miliar. Dan teman-teman perlu ingat bahwa saat IPO saham ini bukan cuma saham induk saja, tapi ada juga waran. Di warannya, broker yang digunakan untuk berjualan kemungkinan ada LS, AG, PG, AZ, IF, RB, IN, dan juga FO. Dan dana yang terkumpul dari penjualan waran ini sekitar 3,66 miliar. Dan jika kita jumlahkan secara keseluruhan dari total penjualan saham induk dan juga waran, angkanya ada di sekitar 8,4 miliaran. Jadi masih cukup jauh ya jaraknya, yaitu dari total pendanaan di 270-an miliar, dana yang terkumpul baru sekitar 8,4 miliar. Anggaplah misal dari target 270 miliar sebelum IPO, kita berasumsi anggaplah underwriter berhasil mendistribusikan sekitar 30% dari target pendanaan. Berarti masih sisa sekitar 189 miliaran. Lalu kemudian setelah listing, dana yang terkumpul sekitar 8,4 miliaran. Berarti masih ada sisa uang yang belum terkumpul sebanyak 180,5 miliaran. Jadi masih cukup banyak ya dana yang harus dikumpulkan. Sebagai kesimpulan, di saham ini dana yang belum terkumpul itu masih cukup banyak. Jadi harusnya jika ingin masuk masih cukup aman ya teman-teman. Tetapi kalau kita melihat pergerakan dari underwriter-nya yang terus melakukan jualan, hal ini juga cukup mengkhawatirkan ya teman-teman. Karena kalau terus-terusan dilakukan penjualan seperti ini dan yang beli udah tidak ada, maka bisa jadi sahamnya akan terus rontok ya teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, kalau untuk mau masuk ke saham ini, saya akan menunggu apakah ada akumulasi besar yang terjadi pada saham ini. Dan jika terlihat ada akumulasi besar, kemudian harga sahamnya naik, maka mungkin bisa jadi saya akan juga ikutan di sini. Tapi untuk sementara ini, saya masih memasukkan saham ini ke dalam watchlist saya, dan saya juga memasang price alert supaya untuk memudahkan saya jika terjadi perubahan harga dari saham ini. Kalau kamu gimana? Apakah masih pegang sahamnya atau ikutan lihat-lihat dulu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Disclaimer, konten ini merupakan analisa dan opini pribadi ya teman-teman, bukan ajakan beli maupun jual, karena resiko sepenuhnya
berada di tangan masing-masing investor. Lakukan riset juga ya teman-teman, jangan hanya mengikuti apa yang sudah saya lakukan, karena bisa jadi apa yang saya analisa juga salah teman-teman. Dan bagi kamu yang mau terus update mengenai saham dan juga pembahasan saham-saham yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.